Abraham memulai dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil dan dia bertemu dengan berjalan bersama Tuhan. Waktu Abraham mendengar suara panggilan Tuhan dan dia memutuskan berjalan bersama Tuhan. Dan hari itu hatinya terhubung dengan Tuhan. Saudara, boleh tolong PPT-nya. Dan pada waktu Abraham lihat musim ke musim, cara Tuhan membawa dia, cara Tuhan memberkati hidupnya, cara Tuhan membukakan sebuah pintu di dalam hidupnya. Sebuah gerbang kelimpahan, gerbang berkat, gerbang apapun. Hari itu Abraham sejajar dengan raja-raja. Sampai saudara tahu, saya mendengar cerita bahwa kekuasaan Abraham itu Tuhan kasih hikmat dengan cara dia menanam pohon terbantin. Dan pohon terbantin itu cara berkembang biak dengan dibawa benihnya oleh angin. Dan tiba-tiba Abraham punya wilayah sangat besar. Saudara, hari ini ada gerbang generasi yang terbuka untuk kita. Gerbang generasi itu isinya adalah kita bisa mewarisi seluruh perjanjian dari generasi sebelumnya. Apakah saudara kelompok milenial? Apakah saudara Golden Knight? Apakah saudara generasi Z? Tidak peduli, kita adalah satu generasi yang akan mewarisi dari perjalanan generasi sebelumnya. Amin. Ada 6 hamba Tuhan yang berjalan sebelum kita. Dan itu semua hendak diwariskan kepada kita. Apapun nama generasi saudara. Tidak ada kata saya terlalu tua, saya terlalu muda, saya terlalu baru. Tapi kita satu generasi, yaitu pewaris. Amin saudara. Gerbang generasi, saudara, mari kita baca sama-sama ayatnya. Ada semua perjanjian dan sumpah yang hari ini saudara sedang dialirkan. Dan kalau tadi saudara dengar dari Supra, suara cinta, hati yang merendah membuat kita bisa menerimanya. Amin. Hari ini saudara pastikan ada gelombang cinta yang terus masuk. Masuk sambil saudara dengar. Saudara terus minta, Tuhan aku mau masuk, bawa aku masuk. Mari kita baca sama-sama di Mazmur 22 ayat 30. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Kita ini udah anak cucu dari generasi sebelumnya, amin. Maka dari mulut kita akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Karena saudara dan saya yang mengalami semua kegenapan, amin. Karena apa? Karena kita generasi yang sedang masuk mewarisi perjanjian dan sumpah. Dimulai dari Abraham, waktu Tuhan memanggil dia meletakkan yang paling dicintai. Ishak memilih untuk apa? Untuk taat. Kenapa hari itu Ishak bisa taat? Karena dia mengenal hati Abraham. Dia mendengar detak hati bapaknya mencintai dia. Gak mungkin papaku itu ngorbanin aku begitu aja. Pasti papaku dalam ketaatan sedang berurusan dengan Tuhan. Ishak mendengar tentang Tuhan Abraham dari mulut papanya. Dan Ishak tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi hari demi hari dia mendengar dengan detak hatinya. Dan waktu detak Ishak seirama dengan detak Abraham, disitulah Ishak naik tanpa pertanyaan. Saudara, yang membuat Ishak punya connecting dengan Abraham karena Ishak taat dan mengenal hati bapaknya. Dan sebab Ishak juga rindu mengikuti jejak bapaknya. Ada sebuah kerinduan untuk mengenal dan untuk terus ada dalam derap
apa yang bapaknya pernah kerjakan. Hari ini mungkin begini saudara, kenapa ya saya udah dengar Mahanaim punya sangat banyak perjanjian dan sumpah, kenapa ya saya satu tetes pun gak pernah ngalamin. Kenapa ya dengan semua yang keren-keren saya dengar, saya satu kali pun gak pernah ngalamin. Apakah Tuhan pilih kasih antara seluruh pemimpin dengan saya? Enggak saudara. Kalau saudara dalam 10 menit ini mungkin gak bisa ngomong banyak ya saudara. Tapi kalau saudara mau dengar terus ulang, mereka punya perjalanan mendengar detak hati Tuhan. Di saat anak mereka, para pemimpin, anak Ibu Iin, anak Ibu Iren, harus pulang ke rumah Bapak melanjutkan perjalanan dalam kemuliaan. Mereka memilih percaya dan taat. Mengiring dengan cinta, bukan dengan luka. Itu yang membuat saudara mereka menerimanya. Ada suara detak yang mereka dengar dari hati Tuhan. Hari ini, mari buka telinga saudara. Kalau saudara bisa dengar detak hati Tuhan. Tadi pagi saya dengar kesaksian Ibu In bilang, dari pesawat Samarinda menuju Jakarta, melihat tongkang-tongkang segede ARK saudara. Dan Tuhan bilang, aku mau kasih itu ke engkau. Waktu saudara dengar ini saya bilang, Tuhan buat telingaku mendengar detak kerinduanmu. Karena dari situ aku punya iman. Apakah saudara waktu dengar bilang, enggak itu mah buat mereka, saya mana mungkin kontrakan aja mau bayar bingung pakai apa gitu. Atau saudara bilang, Tuhan kalau itu detakmu aku mau ada di sana, amin. Ishak memilih taat karena detaknya, cintanya Tuhan dan bapaknya dia tahu. Next. Dari Ishak kepada Yakub ada connecting generation, kenapa? Karena Yakub itu selalu mendengar cerita tentang Allah Abraham dan Ishak dan dia mengingini sebuah perjanjian. Karena detak itu dia juga dengar bahwa Tuhan sangat ingin membawa satu bangsa hidup dalam seluruh kelimpahan jasmani dan rohani sampai kekekalan. Hari itu Yakub menyembah Tuhan, Abraham dan Ishak. Dan Yakub rindu mengenal hati Tuhan dan bapaknya. Bukan cuma rindu dengar hati Tuhan, tapi juga rindu dengar hati bapaknya saudara. Ada banyak orang gini, ya saya di sini yang penting Tuhan, saya nggak peduli lah pemimpin mau kayak gimana, kayak yang penting saya Tuhan, yang penting Tuhan. Nggak bisa saudara. Untuk bisa menikmati perjalanan berkat dari pemimpin generasi di atas kita, kita juga harus mendengar detak bagaimana cara mereka berjalan bersama Tuhan. Connecting generation diterima oleh Yakub dari rahim yang sama. Bahkan mereka anak kembar, tapi mereka enggak terima yang sama. Saudara, apa artinya? Boleh lagu mulai naikkan? Artinya apa saudara? Artinya saudara, itu keputusanmu pribadi. Saudara mau masuk gerbang generasi yang isinya seluruh perjanjian, seluruh sumpah yang udah dibayar sama generasi sebelumnya. Dan saudara tinggal bilang aku mau percaya Tuhan. Dan kita terima, mendadak kita terima. Ini sudah dibayar oleh generasi sebelumnya. Dan saudara cuma bilang Tuhan aku mau. Saudara taat cuma 1-2 langkah. Saudara tahu waktu di Arab saya melakukan banyak saudara. Hari pertama turun mobil saya dengar aku mau kasih minum kepada Ismailku. Dan saya bilang kalau aku kasih minum Tuhan aku gak minum hari ini. Tapi karena saya tahu itu detak hati Tuhan mau memberikan minum, memberikan El Roi kembali kepada mereka. Saya bilang Pak ini buat Bapak. Ya memang hari itu saya minum dari sisa-sisa air. Tapi saudara itu membuat seluruh orang Arab jadi tunggangannya Tuhan. Cuman dengar detak Tuhan. Selesai dia yang beresin semuanya. Amin.
Hari itu saya pergi ke Rusia, saya baru tahu tentang Coach Iren. Dan waktu pulang Rusia saya dengar John Rick dibawa pulang sama Tuhan. Di hati saya bilang, Tuhan. Dan saya melihat bagaimana cara beliau meresponi tentang mengucap syukur dan percaya hati Tuhan. Dan itu membuat saya bilang, Tuhan tolongin saya dong. Saya juga pengen punya seperti itu. Dan saya mulai berjalan bersamanya. Saya juga dengar pemimpin, panglima, semua waktu meletakkan anak dengan reaksi yang saya bilang gak masuk akal ya itu reaksi. Bagaimana mungkin anak hilang, tapi cinta tidak pernah pudar. Bagaimana mungkin anak dibawa pulang, tapi dari mulut merasa Tuhan sangat memberkati dalam kemuliaan. Itu apaan ya? Saya bilang, itu sebuah makanan yang saya gak pernah makan. Tuhan tolong saya mau makan. Dan sekalipun saya diuji gagal berkali-kali, tapi saya bilang, Tuhan pemimpinku sudah bayar dengan darah. Aku tinggal hari ini pegang kakinya. Aku tinggal hari ini angkat tangan dan percaya. Aku tinggal berbisik, Tuhan 7 sumpah-Mu memberikan kemurahan dalam hidupku. Tiba-tiba saya nikmati semua berkat. Saudara, saya datang ke Mahanaim 18 tahun yang lalu, umur 26 tahun saudara. Itu masih unyu-unyu. Mobil masih nyicil, toko gak ada yang beli saudara. Saya cuma naik tangga dan saya gak tahan hadirat Tuhan. Saya naik tangga tuh nangis. Saya duduk di tengah tuh dekat kameramen dulu, tapi yang di seberang di kecapi. Saya cuma bisa nangis, ini hadirat kayak begini, siapa yang panggil? Saya gak berhenti nangis. Dan sejak itu setiap saya dengar, saya cuma dengar dan saya pakai hati karena otak saya gak nyambung. Sekalipun otak saudara gak nyambung, dengarkan dengan hati. Ada sebuah cinta yang gak bisa dibeli oleh bumi. Tapi cinta itu membuat bisa membayar apapun yang di bumi untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau kasih, yang namanya connection, connecting generation. Ada sebuah cinta yang diwariskan. Saya tuh lihat kalau setiap lagi acara, Sarah, Ibu Iin, Ibu Iren, pemimpin-pemimpin bilang, ini ya tolong layani hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini. Dari hotel, makanan, semua jalan harus lihat, mata harus gerak. Dan semua harus kita sediakan. Cara sebuah pengabdian tanpa paksaan. Pengabdian yang mikirin dari A sampai Z. Saya tuh malu sebenarnya ke Arab. Harusnya saya yang nyiapin semuanya. Begitu duduk dipanggil ibu, ibu bilang, ini senjatanya, ini selendangnya, ini bajunya, ini. Terus saya bengong, ini Tuhan, saya ngapain ya? Saya tuh kayak gak buat apa-apa saudara ya. Dari mulai speaker gede, ini gini semua. Setiap kali acara, Coach Iren selalu bilang, Nit ini ya, ini begini ya, ini harus begini ya, ini harus begini. Semua isinya tentang jalan pengabdian. Dan saya tahu saya gak bisa seperti itu. Tapi saya coba dengar detaknya. Cuma dengar detaknya doang saudara ya, belum melakukan seperti mereka ya saudara, beliau-beliau. Saya cuma dengar detak dan bilang gini, Tuhan aku mau. Tiba-tiba mata dibersihin, bisalah sedikit-sedikit lihat. Doa dulu sama Coach Iren, doa yuk kita mau masuk surga. Saya bilang masuk surga ya, doa ya oke. Saya masih gak nyambung. Tapi tiba-tiba terbuka. Cuman jalan bersama. Dengan gelora. Saudara, terus ada yang masuk tamu. Ting tong. Coach Iren bilang, Nit bukain pintu dulu ya tolong. Udah saya bukain pintu, ngambil barang. Yuk kita masuk surga lagi, oke. Saya bingung saudara, bisa masuk surga balik lagi, masuk surga balik lagi ya. Itu di awal gak ngerti saudara. Tapi dari hari ke hari saya melihat cara beliau melayani, meresponi Tuhan.
cara pemimpin-pemimpin meresponi Tuhan. Waktu mereka kesaksian, saudara lihat kalau Leo gitu. Saya tuh tadi ada beberapa hal yang harus diurusin. Saya nggak dengar penuh. Tapi terakhir saya cuma merem. Saya bayangin hatinya Leo ini mau bersujud dan merendah. Dan bilang, Tuhan, aku mau pegang kakimu sekali lagi. Tolongi aku. Berikan apa yang kau mau berikan. Saya cuma ngeraba hatinya aja saudara. Karena saya gak denger full. Harus ambil ini, harus urus ini. Tapi itu pun membuat saya kesirem dengan aliran-aliran yang tadi Tuhan mau lakukan. 1 tetes, 2 tetes, sebanyak apa yang Tuhan mau berikan. Sebanyak apa kerinduan saudara, sebegitu yang saudara akan terima. Hari ini saudara, tiba-tiba mata celik. Tiba-tiba saudara mulai bisa dengar suara Tuhan lebih jelas. Tiba-tiba mulai dibukakan lebih lagi. Cuman karena menangkap detak cinta para pemimpin. Saudara, hari ini kalau engkau punya luka dengan pemimpin, saudara bereskan. Karena itu gak bisa membuat kita terima berkat gerbang generasi. Karena kita sedang mewarisi generasi di atas kita. Amin saudara. Silakan coach melanjutkan.